Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahdahu wasta'inu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyari'al muslimin rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada khutbah kali ini khotib mengajak kita semua untuk merenungkan satu amalan yang sangat agung dalam Islam, yaitu berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua bukanlah hal perkara kecil. Bahkan ia termasuk amalan yang sangat besar kedudukannya setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Perhatikan jamaah sekalian, bahwa Allah memulai dengan tauhid, lalu langsung menyandingkannya dengan berbakti kepada orang tua. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan orang tua dalam Islam. Allah juga berfirman, "Wawassaynal insana bil walidayhi hamalathu ummuhu wa kunna ala wa kunni wa fisaluhu fi amain." Artinya, ibumu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam berbuah tahun. Ayat ini mengingatkan kita tentang pengorbanan seorang ibu mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat tanpa mengenal lelah. Jamaah rahimakumullah, tidak hanya ibu, ayah juga memiliki pengorbanan besar, bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, dan memikirkan masa depan anaknya. Maka sangat tidak pantas jika ada seorang anak-anak yang justru menyakiti hati kedua orang tuanya, apalagi durhaka kepada ayahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidayh, wasakhatullahi fi sakhatil walidayh." Rawahu Tirmizi. Artinya, ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka kedua orang tua. Riwayat Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dosa besar yang sangat besar, yaitu ketika seorang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dalam hadis lain beliau bersabda, "Ala anabba'ukum bi akbaril kabairi
Qala bala ya Rasulullah. Qala ala usyuraku billahi wa uququl walidain. Artinya, maukah kalian beritahukan dosa terbesar, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Jamaah sekalian, berbakti kepada orang tua mencakup banyak hal. Yang pertama, tidak berkata kasar kepada mereka. Yang kedua, tidak meninggikan suara. Yang ketiga, mendengarkan nasihat mereka. Yang keempat, membantu kebutuhan mereka. Yang kelima, mendoakan mereka. Dan terakhir, menjaga perasaan mereka. Bahkan ucapan saja dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul lahuma af. Jamaah rahimakumullah. Dan ketika orang tuamu telah lanjut usia, maka semakin besar kewajiban kita untuk berbakti kepada mereka. Karena di masa tua mereka sangat membutuhkan kasih sayang anak-anaknya. Allah berfirman, Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffi. Jangan sampai kita justru meninggalkan mereka di saat mereka lemah. Jamaah sekalian, jika kita ingin mengetahui apakah hidup kita diberkahi orang tua atau tidak, maka lihatlah bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man sarratu an yubassato lahu fi rizkihi wa yunsha allahu fi asyarihi falyasil rohimah. Dan orang tua adalah pintu utama silaturahmi yang besar. Jamaah rahimakumullah, mari kita renungkan diri kita masing-masing. Sudahkah kita membahagiakan orang tua, ataukah justru kita sering menyakiti hati orang tua? Sudahkah kita mendoakan mereka setiap hari? Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang salih dan berbakti. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubaraka fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyin Muhammadin wa ala ilahi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rogima anfuhu summa rogima anfuhu summa rogima anfuhu. Gila man ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala man adraka walidai indal kabiri ahadahuma aw kilaihima falamma yadhilu al-jannah. Hadis ini menunjukkan betapa rugi orang yang menyia-nyiakan orang tuanya di masa tua mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Selagi orang tua masih hidup, kita harus memuliakan mereka, sayangi mereka, doakan mereka, bantu mereka. Dan jika mereka telah wafat, doakan mereka,
sedekahkan amal atas nama mereka, sambung silaturahmi mereka. Allahumma ghafir lahu liwalidaini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alna minal barroina bil walidaina waj'al auladana barroina bina. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa iya ta'izil qurba wa yahha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahil azimu yazkurkum waskurhu ala ni'amihi yarzirkum wala zikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.